Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Faiz, Tambuk F551-19072. Di video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem pendukung keputusan yang sudah saya buat yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan PIP di SD Impres 1 Inti Bantaya. Oke, kita login terlebih dahulu. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma metode yang saya buat. Algoritma metode SAW yang saya ikuti, yang dimana konsep dasar metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada sebuah atribut. Penyelesaian proses perhitungan menggunakan metode SAW yaitu dengan menentukan kriteria-kriteria yang akan menjadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kriteria ini diinisialisasikan dengan sebuah bilangan C1, lalu kedua yaitu menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, yang ketiga membuat sebuah matriks berdasarkan kriteria C1. Keempat, membuat sebuah matriks ternormalisasi R berdasar atribut keuntungan atau benefit atau biaya atau cost. Langkah terakhir perangkingan adalah penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang digunakan sebagai alternatif terbaik atau A1 sebagai hasil akhir. Oke, langsung saja ke aplikasinya yang dimana mari kita buka untuk data siswa. Nah, untuk di data siswa ini ada 4 data siswa yang sudah saya input sebelumnya, bisa dilihat di layar. Nah, untuk data kriteria ini terdapat 6 data kriteria yang dimana untuk C1-nya itu pendapatan orang tua yang dimana atributnya benefit dengan bobot 0,3. Lalu untuk C2-nya jumlah aset yang dimiliki dengan atribut benefit dengan bobot 0,2. Lalu C3-nya prestasi yang beratribut benefit dengan bobot 0,3. Lalu untuk C4-nya yaitu jumlah saudara kandung yang atributnya itu cost dengan bobot 0,2. Lalu untuk C5-nya yaitu keterampilan dengan atribut benefit dengan bobot yang disesuaikan yaitu 0,2. Lalu ada C6 jarak dari rumah ke sekolah yang atributnya benefit dengan bobot 0,1. Nah, untuk data alternatifnya itu ada 4 yang sudah dibuat seperti di bawah ini, yang dimana untuk siswa yang pertama itu pendapat orang tuanya dengan bobot 2, jumlah aset dimiliki 2, prestasi 3, jumlah saudara kandung 3, keterampilan 4, dan jaraknya itu 4. Untuk siswa yang kedua, untuk pendapat orang tuanya itu bobotnya 3, jumlah aset yang dimiliki yaitu 3, prestasi 4, jumlah saudara kandung 3, keterampilan 3, dan jaraknya itu 2. Lalu yang siswa ketiga ada untuk pendapatan orang tuanya itu jumlah bobotnya 3, jumlah aset yang dimiliki 3, prestasinya 3, jumlah saudara kandungnya 2, keterampilannya 3, namun jaraknya 1 atau paling dekat dengan sekolah. Lalu siswa yang keempat untuk pendapat orang tuanya itu bobotnya 4, jumlah aset yang dimiliki 4, prestasi 4, jumlah saudara kandungnya 3, keterampilan 3, dan jaraknya 1. Lalu kita ke perhitungan. Nah, untuk hasil perhitungan ini di matrik awal ini mengambil dari data kriteria yang sudah diinput sebelumnya. Nah, lalu untuk matrik normalisasi ini hasil dari perhitungan yang dimana algoritma SAW itu digunakan. Nah, terdapat perbedaan dari jumlah bobotnya dari matrik awal dan matrik yang sudah dinormalisasi. Lalu untuk peringkingannya itu seperti ini, yang dimana peringkat satunya itu terdapat pada siswa nomor 4 tadi, yaitu Jiran, yang dimana jumlah perhitungan metode SAW-nya 1.11. Untuk peringkat 2 dengan jumlah perhitungan metode SAW-nya 1.01. Lalu untuk peringkat yang ketiga yaitu dengan jumlah perhitungan metode SAW-nya 0,98. Untuk siswa yang keempat yang tadinya di nomor 1 malah turun ke jadi peringkat keempat, yang dimana jumlah perhitungan metode SAW-nya 0,91. Nah, di sini bisa juga dicetak untuk mencetaknya. Jika ditekan maka dia akan tercetak dalam bentuk PDF. Oke, mungkin itu saja. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.